warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan kelompok dan teman-teman pengurus OSIS SMK Negeri 1 Makassar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan komunikasi asertif OSIS SMK Negeri 1 Makassar. Pelatihan komunikasi asertif merupakan sebuah pelatihan penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan profesionalitas kita sebagai pengurus OSIS. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Dias Alfaresi yang akan memandu kegiatan ini dari awal hingga selesai. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan pemateri pada hari ini. Yang pertama ada Mila Karmila, yang kedua ada Reski Maulidia, dan yang ketiga ada Fadil Ibrahim. Oke, mungkin boleh di next. Jadi topik pelatihan kita pada hari ini ada 6 topik. Yang pertama yaitu pengenalan komunikasi asertif, yang kedua teknik komunikasi asertif, yang ketiga komponen komunikasi asertif, dan tentunya yang keempat ada latihan komunikasi asertif, tips komunikasi asertif, dan cara mempertahankan komunikasi asertif. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mungkin teman-teman boleh menjawab pertanyaan yang ada di PPT di atas, di kertas yang sudah dibagikan. Oke, mungkin teman-teman boleh menjawab pertanyaan ini dan mungkin boleh menulis inisial di namanya di kertas. Nah, jadi saat menghadapi konflik dengan teman atau rekan, saya akan coba. Biasanya teman-teman lakuin apa kalau menghadapi konflik dengan teman atau rekannya sesama pengurus OSIS? Boleh dituliskan di kertas. Boleh. Boleh langsung jawab saja, nggak usah dituliskan. Oke, mungkin waktunya 2 menit ya teman-teman. Mungkin gak usah panjang sih. Oke, sudah? Oke, mungkin pertanyaan kedua boleh di next. Oke, nah selanjutnya itu jika seseorang membuat permintaan yang tidak nyaman bagi saya biasanya. Teman-teman biasanya melakukan apa ketika seseorang itu ataupun teman rekan pengurus OSIS itu membuat permintaan yang tidak nyaman bagi dirinya teman-teman. Boleh dicatat teman-teman. Iya, betul.
sudah selesai? Oke, nah itu tadi beberapa pertanyaan sebelum kita memasuki sesi materi pada hari ini mengenai komunikasi asertif. Mungkin tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan komunikasi asertif. Materi ini tentunya akan membantu teman-teman sekalian memahami apa sih komunikasi asertif dan mengapa hal ini sangat penting dalam organisasi seperti OSIS. Nah, untuk itu kami persilakan kepada pemateri Nila Carmila untuk menyampaikan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi teman-teman, halo, saya Nila Carmila, bisa dipanggil Kak Ila. Jadi saya merupakan mahasiswa semester 5 sama dengan kakak yang sudah ada di sini dan banyak orang tentunya. Jadi teman-teman, kita perlu ketahui sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum kita mulai apa aja sih tips dalam menerapkan komunikasi asertif itu, kita perlu tahu secara teori, secara pengetahuannya itu apa sih itu komunikasi asertif. Jadi bisa dilihat di pada slide. Jadi komunikasi asertif itu adalah cara menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas, jujur dan tegas tanpa menyakiti ataupun merugikan orang lain. Jadi orang yang biasanya asertif itu bisa berbicara dengan percaya diri, tetap menghormati lawan bicara dan tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi bisa dilihat teman-teman, kita kayak menyampaikan pendapat, perasaan dan kebutuhan dengan jelas, jujur dan tegas. Jadi sebenarnya komunikasi asertif itu bisa memperlihatkan kita bagaimana kita berperilaku. Jadi biasanya orang itu dinilai ketika apa saja yang diucapkan dari kalimatnya, bagaimana dia berbicara, dan itu membentuk perilakunya orang dan membentuk brandingnya orang. Kayak, oh ini ternyata orangnya bagus ya karena komunikasi ini sangat bagus, dia sudah jelas, jujur dan tegas. Nah, mengapa sih ini penting? Karena kata lain dari asertif atau lawan dari asertif itu ada dua, ada pasif dan agresif. Apa sih itu pasif dan agresif? Pasif itu kayak diam saja ketika ada yang merasa dirinya tidak cocok dengan pendapatnya temannya, atau kalau misal di posisi tidak cocok dengan pendapatnya temannya, tidak merasa bilang aku ini tapi tidak mau disampaikan, itu berarti dia bersikap secara pasif atau hanya diam begitu. Kayak gitu, oh ini saya terima kasih. Begitu bisa ya, itu berarti dia pasif begitu. Nah, kalau agresif bagaimana? Agresif itu kayak lebih berlebihan di dalam berkomunikasi, berlebihan di dalam berperilaku. Dia tidak menyelesaikan standarnya itu harus bagaimana. Berbeda dengan asertif. Jadi dalam lingkup OSIS penting kita menerapkan komunikasi asertif itu, keterampilan asertif itu, dan bagaimana kita berperilaku asertif. Jadi tidak dapat mengulangi konflik-konflik yang terjadi yang seperti yang kelompok kami dapatkan pada lingkup OSIS teman-teman di khususnya di SMA 1 dan di Paksa. Itu lanjut. Oke, karena kita sudah mengetahui apa itu komunikasi asertif dan bagaimana pentingnya sehingga nantinya tidak terjadi konflik ke depannya dan nantinya lebih baik pengurusannya ke depannya teman-teman. Jadi ada beberapa teknik teman-teman, itu ada 6. Yang pertama ada basic assertion, yang dimana itu merupakan pernyataan dasar. Jadi teknik ini tuh untuk menyampaikan keinginan, pendapat atau perasaan secara jelas dan langsung tanpa menyakiti orang lain. Jadi teman-teman sebenarnya dalam menyampaikan pendapat itu tidak perlu kayak harus puji orang begitu biar orang itu tidak menyakiti. Bagaimana sih kita menyampaikan kalimat kita itu dengan baik, tidak perlu memuji orang tersebut tapi sangat jelas dan jujur begitu. Oke, dan yang kedua itu ada asertif dengan empati. Oke, teman-teman tahu tidak apa bedanya empati dan simpati? Mungkin ada yang mau sharing begitu? Ayo. Apa tadi? Berani berpendapat. Tidak ada yang salah. Iya, tidak ada yang salah. Apa sih bedanya empati dan simpati itu? Oke, mungkin semua sudah tahu di sini sebenarnya teman-teman, tapi mungkin agak-agak masih ragu untuk menyampaikan. Jadi untuk mengetahui apa sih itu asertif dengan empati, jadi asertif dengan empati itu merupakan teknik dalam komunikasi asertif itu yang dimana teknik itu untuk menyampaikan keinginan kita, pendapat kita, atau perasaan secara jelas dan langsung tanpa terlalu memikirkan perasaan orang lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan kebutuhan diri sendiri. Sebenarnya di sini tanpa memikirkan perasaan orang lain terlebih dahulu, kita tidak terlalu gimana ya, oke sampaikan ini
tidak sakit di perasaannya. Perlu kita pikirkan itu sebelum kita sampaikan, tapi tidak boleh terlalu kayak karena kita terlalu apa istilahnya itu kayak terlalu people pleasing sama orang gitu, kayak takut nyakitin perasaannya. Kita perlu memang pertama untuk pikirkan, tapi kita harus tetap menyampaikannya begitu dengan catatan pertama pikirkan perasaannya, kemudian susun dengan kalimat yang baik, lalu kita sampaikan begitu. Jadi selalu ada pepatah yang mengatakan ketika kita mau berbicara berpikirlah 2 kali, karena terkadang berpikir 2 kali itu masih ada emosi, masih ada pesan-pesan pribadi kita belum pasti berpikir secara logisnya begitu. Nah, ketika kita sudah berpikir 2 kali, itu berarti kita sudah memikirkan pendapat yang baik untuk teman kita ataupun rekan di OSIS itu begitu. Dan yang ketiga itu adalah asertif dengan konsekuensi. Jadi apa sih asertif dengan konsekuensi itu? Yaitu ketika orang lain melanggar kesepakatan disampaikan dengan tenang dan tanpa mengancam. Ini biasanya tuh kayak tugasnya yang ketua-ketua bidang, apalagi di sini kalau nggak salah tuh ada berapa bidang di OSIS? Oke, jadi kebayang ada 7 ketua bidang dan masih ada ketua OSISnya di atasnya begitu. Nah, dan ada beberapa misalnya anggota yang pasif, tidak mau bekerja. Bagaimana sih kita menyampaikannya itu dengan baik begitu? Oke, oh maaf ya sebelumnya, kalau boleh tahu, kenapa ya tidak dilaksanakan? Dan aku, kenapa kok tidak melaksanakan gini? Enggak. Jadi pakailah kata ya, kan? Pakailah kata yang boleh kita menanyakan kekurangannya ini si teman tak atau rekan tak atau anggota tak, tapi dengan kalimat yang bisa diterima dengan baik. Jadi misalnya teman-teman bedakan coba kasih, oh maaf sebelumnya kenapa ya tidak lakukan tugas yang ini, boleh tahu tidak apa rasanya? Kalau misalnya kayak begini, memang kok tidak lakukan Ki, coba kayak sama aja artinya, tapi kayak agak kayak penerimaannya itu berbeda begitu. Jadi pentingnya kita, walaupun kita sebaya teman-teman, walaupun kita seumuran, semakin kepada seseorang itu bukan mengatakan semakin akrab, jadi kata-kata akan semakin tidak baik begitu, istilahnya kayak kasar. Semakin akrab akan semakin baik kata-kata, apalagi walaupun kita sebaya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, teknik keempat itu ada menunjukkan ketidaksesuaian. Apa sih maksudnya ini teknik keempat? Jika kita baca, jadi menunjukkan perbedaan antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan seseorang. Nah, misal di OSIS ada sebuah rapat yang dimana ada sebuah pendapat yang mungkin beberapa teman-teman tidak setuju akan pendapat tersebut. Jadi bagaimana kita menerapkan asertif itu? Misal ada yang mau mencontohkan mungkin, boleh, ayo deh, ayo saran. Dan yang benar dan ada salah di sini kan kita belajar bersama-sama gitu. Ayo deh, misal kayak tidak setuju tidak dengan pendapatnya ketua bidang tak, misal apa kita harus tetap diam? Oh iya kak, boleh. Oh iya, gimana? Oke. Jadi mungkin sebelum itu mungkin yang kita speak. Jadi kakak akan cuma melupakan di sini. Jadi misal kalau ada pendapatnya nih, mohon maaf sebelumnya saya kurang setuju dengan pendapatnya. Apakah menurut saya itu pendapat ini lebih sesuai karena ini. Jadi ketika teman-teman itu tidak setuju dengan pendapatnya ketuanya ataupun temannya, dia langsung tidak setuju kan? Tidak. Jadi teman-teman itu bisa kayak saya tidak setuju karena ini. Jadi sertakan alasan yang bisa diterima. Karena kadang orang yang memberikan pendapat itu bukannya mereka kayak harus pendapatku diterima, tidak. Karena ketika teman-teman menyampaikan ketidaksesuaian pendapatnya teman-teman itu dengan alasan yang jelas dan alasan tidak diterima, maka orang yang memberikan pendapat itu pasti akan memikirkannya. Apalagi orang-orang yang memberikan pendapat yang selalu berdasarkan dengan faktanya, selalu dengan secara logisnya, pasti akan memikirkan, dan itu dapat mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi dalam lingkup organisasi teman-teman. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu menyampaikan rasa kecewa, marah, atau khawatir tanpa meledak ataupun menyalahkan. Jadi teman-teman teknik komunikasi asertif itu tidak bilang kayak tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh sedih, tidak boleh khawatir, tidak. Dalam teknik ini kita bisa menyampaikan perasaan-perasaan itu karena kan itu perasaan yang normal ya dalam kalau setiap manusia begitu. Dan ketika yang tidak merasakan itu pasti mungkin tidak normal ya. Jadi misal kalau teman-teman merasa kecewa, marah, atau khawatir,
sampaikanlah dengan baik. Tapi jangan ketika kayak tapi masih buntung kak, masih buntung kayak nama ini udah setuju kak, tidak. Ketika teman-teman mengalami perasaan yang seperti itu, perasaan kecewa, marah, diam sejenak, pikirkan terlebih dahulu, baru sampaikan. Akan tetap ada perasaan tersebut, tapi akan bisa lebih bisa teman-teman kontrol begitu perasaan tersebut. Nah, misal kalau teman-teman kayak saat itu juga marah dan langsung menyampaikan perasaan marahnya, pasti akan sudah ada di pikiran teman-teman bagaimana situasi tersebut. Jadi ketika teman-teman mengalami perasaan tersebut, pikirkanlah terlebih dahulu, lalu sampaikan perasaan itu kayak saya merasa kecewa nih, karena seperti ini. Sampaikanlah perasaan kecewa tersebut dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak meledak ataupun menyalahkan begitu. Oke, dan yang terakhir itu ada mengulang dengan tenang atau broken record, di mana teknik ini tuh adalah pernyataan atau penolakan secara tenang sampai orang lain memahami batasan kita. Oke, jadi teman-teman, misal ketika ada pernyataan atau pendapat yang mungkin tidak teman-teman setuju dan terdapat penolakan kepada diri teman-teman begitu, kita bisa sampaikan begitu. Kita bisa mengulang lagi, saya tidak setuju karena apa? Karena yang tadi sesuai dengan yang nomor 4 itu kan harus ada kalimat yang jelasnya. Misal kayak masih belum misal Nana terima yang ketua tak misal atau teman tak, kita bisa ulang sampainya mereka paham. Karena kadang ketika kita menyampaikan satu kali, orang itu belum tentu memikirkannya, belum tentu memikirkannya secara matang begitu. Nah, ketika teman-teman menyampaikannya 2 kali atau mengulang kalimat itu, tapi jangan sampai 2 kali sampaikan pendapat dengan pendapat yang sama, tapi beda emosinya di situ. Jadi kayak tetap tenang sampainya. Ternyata dia tetap ada di prinsipnya untuk pendapat ini begitu. Jadi tetap sampaikan dengan tenang begitu. Oke, mungkin itu aja ya teknik-teknik dalam komunikasi asertif, dan bagaimana nanti menerapkan teknik tersebut itu akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, untuk kita iya. Ada yang bertanya? Soal tadi yang poin ketiga, Silakan di. Iya. Yang tadi kita jelaskan itu kan cuma menjelaskan secara baik-baik kepada anggota yang tidak aktif atau. Tapi bagaimana kalau itu anggotanya sudah ditanya berkali-kali secara baik, terus sedikit ditegaskan, tapi dia malah kayak merasa terlalu ambil hati karena telah dimarah-marahi, padahal kayak sebelum-sebelumnya itu sudah dijelaskan secara baik-baik. Mungkin ada saran harus diapakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, kita harus pahami ada beberapa hal di luar kendali dan ada beberapa di dalam kendali kita. Apa sih yang di luar dan dalam kendali kita? Nah, misal yang tadi yang seperti saya jelaskan, kita menyampaikan dengan baik, kita mengetahui apa alasannya. Karena hal yang pertama harus teman-teman ketahui, kita tidak boleh harus menjudge orang. Kita harus tahu dulu alasannya dari ini nih 2 kali begini, karena pasti begini tidak. Kita harus tahu dulu dari perspektifnya dia, dari pendapatnya dia. Nah, bisa kan itu masih di luar kendali kita, kita menyampaikannya dengan baik, kita sudah sedikit tegas ke dia, tapi tetap diulangi dengan hal yang sama begitu. Itu sudah di luar kendali kita. Jadi teman-teman sebenarnya dalam sebuah organisasi memang itu harus ada aturan-aturan yang jelas. Kayak saya ada beberapa sadar minimnya 3 kali dia sudah lakukan begini dan sudah disampaikan, sudah diingatkan, tapi tetap melanggar ya. Kita harus tetap kayak apa misalnya kalau di misal kayak 3 kali nih begitu, misal kayak tidak aktif nih dan tidak ikut rapat, ada di keluar surat penegurannya, dan ketika 3 kali itu surat penegurannya ada ya, kan sudah keluar dari kita sudah meresponnya, sudah bertanya ke dia apa alasannya, tapi tetap mengulangi hal yang sama ya, kita bisa menerapkan aturan tersebut. Jadi pentingnya aturan-aturan itu ada sebelum kita kayak merekrut anggota, sebelum kita bagaimana kita mengembangkan anggota kita di dalam lingkup itu. Begitu. Apakah sudah jelas jawabannya? Oke, mungkin ada yang pertanyaan lagi teman-teman? Ayo. Jadi misalnya ini apa ada problematika yang dalam organisasi kita yang mungkin mau tanyakan atau konsultasi? Oke, silakan. Bagaimana caranya biar kalau berkomunikasi secara
Saat itu sama anggota tidak gampang terbawa emosi, karena kadang ada orang yang memang dia tergampang sekali terbawa emosi. Oke, itu ya. Ya kak. Oke, terima kasih. Itu kayaknya berkaitan dengan, coba mungkin bisa diganti slide-nya yang tadi, Kak Mel. Oke, ya, kayaknya berkaitan dengan teknik ini ya. Oke, jadi teman-teman, jadi sebenarnya sedikit kuterapkan nih psikologi mungkin ya di dalam pernyataanku. Jadi sebenarnya kita harus tahu nih, ini emosi kita apa gitu. Kita sedang marah kah? Kita sedang kecewa kah? Nah, ketika kita sudah sadar dengan emosi kita, yang mungkin tadi kakak sempat sampaikan bahwa ketika kita marah, kita tidak boleh langsung menyampaikan, woi, kenapa kok begitu? Kayak atau mungkin kayak baik-baik di pertamanya, tapi mendengar jawabannya langsung di emosi begitu. Ya, yang pertama kita harus menyadari self awareness dengan emosi-emosi kita itu, dan harus ingat seketika kita marah, kita tuh langsung kita langsung timpalin itu pernyataannya itu teman tak, tapi kita harus diam dulu sejenak. Kita berpikir apa yang bagus ya untuk dia. Oke, kita sampaikan. Nah, misal di tengah-tengah itu tiba-tiba di emosi begitu dengan kita, lihat sejenak, baru katakan atau jawab begitu. Jadi teman-teman itu harus berpikir 2 kali sebenarnya. Jadi di dalam berkomunikasi atau di dalam menyampaikan sesuatu itu perlu 2 kali teman-teman pikirkan. Untuk apa? Agar tidak misalnya satu teknik yang paling bagus menurutnya kakak ketika saya terapkan di dalam lingkup perkuliahan, karena sebenarnya masalah seperti ini teman-teman bukan hanya di organisasi, tapi ketika bangku perkuliahan teman-teman setelah jenjang SMA itu bahkan lebih ribet. Lihat bangku-bangkunya karena di sini pasti sudah sebelumnya alami, jadi penting sekali gitu. Kayak pikirkan 2 kali lah sebelum kita menyampaikan itu, atau berhenti sejenak kita mengetahui emosi itu apa begitu. Oke, bagaimana jawabannya? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Oh, oke, silakan. Mungkin ada saran tahu untuk menghadapi orang yang kepribadiannya itu terlalu ngambekan. Apakah kita terus memakluminya atau menjaga terus perasaannya, karena di sisi lain kita juga merasa capek sama dia. Oke, jadi ini orangnya ngambekan ya. Jadi perlu teman-teman dulu ketahui bahwa setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa memakai standar kita, prinsip kita terhadap orang lain. Nah, misal kalau kayak kak, saya tuh orangnya mungkin kayak terlalu logis. Misal berteman sama orang yang selalu emosian dan kayak begitulah seperti yang tadi Adik katakan. Kita harus tahu. Kita harus tahu apa sih standarnya sebenarnya, standar umumnya lah intinya. Orang yang seperti ini dengan orang yang seperti kita begitu. Karena kita tidak akan bertemu dengan orang yang sama dengan kita, yang sama dengan prinsip kita. Orang itu tuh harus lulus semua, tidak boleh begitu lagi, cengeng lagi, ngambek lagi. Nah, kita tidak tahu kenapa psikologi lagi. Kita tidak tahu kalau orang ini prinsip ini karena apa begitu. Jadi kita harus sadar dulu, kita observasi, perhatikan ini orang ini sebenarnya ini orang yang bukan karena dia tuh ngambekan ketika di situasi yang seperti ini. Nah, ketika situasi itu teman-teman bisa kendalikan misalnya, jadi kenapa dia ngambekan karena ini, teman-teman bisa kendalikan hal tersebut untuk dia tidak ngambekan. Tapi ketika dia sudah tidak wajar begitu dan teman-teman membandingkannya dengan teman yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda, teman-teman baru bisa menyampaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi itu. Mungkin ada yang kurang jelas deh. Oke, terima kasih. Ada saja bertanya? Oke, mungkin sudah cukup ya kakak-kakak. Dan semoga materi yang tadi kakak sampaikan itu bisa masuk di pikirannya teman-teman, tidak bisa menetap. Karena mohon maaf juga kalau misalnya terlalu cepat aku jelaskan atau bagaimana mohon maaf. Dan oleh karena itu saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita boleh berikan tepuk tangan buat kakak materi kita. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian
penyampaiannya yang sangat jelas dan tentunya bermanfaat buat teman-teman pengurus OSIS SMK Negeri 1 Makassar. Mungkin sebelum kita masuk ke materi kedua mengenai komponen-komponen komunikasi asertif, mungkin saya disclaimer terlebih dahulu kenapa kami dari kelompok 4 dari kelas saya itu mengambil komunikasi asertif untuk menyampaikannya kepada teman-teman pengurus OSIS sekalian, karena dari hasil need assessment ataupun analisis kebutuhan yang kami sudah lakukan kepada teman-teman yang sudah kami sempat wawancarai dengan pembina OSIS, pembina teman-teman, ketua OSISnya, pengurus inti lain-lainnya, dan juga bahkan kami sempat wawancarai ketua bidangnya ya, mungkin ada di sini yang sudah kami wawancarai, dan itu dari hasil permasalahan yang sudah disampaikan ya muncullah simpulan dari masalah-masalah dari teman-teman sekalian mengenai komunikasi asertif. Makanya dari itu kami memberikan materi komunikasi asertif ini kepada teman-teman sekalian. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu komponen-komponen komunikasi asertif. Kepada pemateri yang bertugas, Saudari Reski Maulidia, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, oke, berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa itu komunikasi asertif, kemudian bagaimana teknik-teknik komunikasi asertif. Nah, yang tidak kalah penting juga itu adalah komponen dari komunikasi asertif. Jadi memang dalam berkomunikasi asertif itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada komponen verbal, yaitu bahasa yang jelas dan solutif. Jadi komponen verbal yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana kita berkata-kata secara jelas, langsung, dan sopan gitu. Jadi misalnya nih dalam organisasi OSIS, alih-alih mengatakan kalian tidak disiplin, nah akan lebih baik jika kita mengatakannya dengan cara yang sopan dan lebih solutif. Jadi misalnya kalau kalian datang lebih awal, kita bisa menjalankan acara ini dengan baik. Jadi selain dari kata-kata yang solutif, nada bicara juga harus dinilai, dipertimbangkan. Bagaimana kita menjaga nada suara kita tetap stabil, tenang, dan hal itu dapat meminimalisir terjadinya konflik di antara anggota. Nah, selain dari komponen verbal, ada juga yang namanya komponen non-verbal. Jadi komponen non-verbal ini adalah bahasa tubuh yang terbuka, dan ini pentingnya. Jadi selain dari verbal, bahasa tubuh kita itu akan membantu kita untuk memperjelas dari komponen verbalnya kita gitu. Jadi misalnya nih bahasa tubuh yang terbuka yang dimaksud adalah dengan posisi tubuh yang tegak, kontak mata yang cukup, kemudian gerakan tangan yang cukup. Nah, itu akan menggambarkan bagaimana kita, bagaimana mencerminkan kepercayaan diri kita. Nah, dibandingkan dengan kalau misalnya postur tubuh kita yang bungkuk, kemudian tangan yang disilangkan, itu kan akan menampilkan sosok kita yang defensif, yang kurang percaya diri. Makanya mengapa bahasa tubuh itu penting untuk memperjelas bagaimana kita menyampaikan suatu kalimat kepada seseorang gitu. Nah, selain dari itu ada juga komponen psikologis. Nah, ini juga berkaitan juga ya, sempat disinggung juga sama rekan saya tadi gitu. Jadi bagaimana kita mengelola emosi. Jadi memang dalam berkomunikasi secara asertif itu kita perlu dalam mengontrol emosi. Jadi sebelum berbicara kita harus berpikir dulu ya, berpikir secara tenang, mengontrol emosi gitu. Jadi kita itu harus sadar dulu apa yang sedang kita rasakan sebelum kita berbicara gitu. Makanya kontrol emosi itu sangat penting dalam bagaimana kita untuk memulai komunikasi secara asertif. Nah, sempat dijelaskan ya sama teman saya tadi cukup baik gitu. Jadi cukup tergambarkan bagaimana mengontrol emosi sebelum berbicara kepada orang lain. Nah, selain dari itu ada juga komponen sosial. Jadi komponen sosial itu adalah mendengarkan aktif dan empati. Jadi asertif itu bukan hanya bicara secara terus-menerus ya. Jadi ketika kita mendengarkan lawan bicara kita sampai selesai, kemudian meresponnya dengan empati, dengan baik. Nah, itu juga adalah bentuk dari komunikasi asertif gitu. Jadi kayak seperti kita ketika kita mendengarkan teman kita
active listening gitu ya, active listening, fokus, kemudian memberikan bahasa tubuh ya yang seperti menganggukkan kepala atau menjawab kata oh iya. Nah seperti itu maksudnya dari komponen sosial, yaitu mendengarkan aktif dan empatif. Nah itu tadi ketika kita bisa menjalankan komponen-komponen tersebut secara bersamaan, nah akan menimbulkan hubungan antar individu yang lebih positif, lebih sehat gitu. Jadi meminimalisir adanya konflik di sesama individu. Nah mungkin untuk memperjelasnya, nanti setelah ini akan ada sebuah tayangan video. Mungkin teman-teman bisa disimak videonya terlebih dahulu, dan setelah video akan ada refleksi, jadi silakan ditonton videonya terlebih dahulu ya. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Di lingkungan manapun kita pasti pernah banget ngalamin rasa kecewa sama orang lain. Kalau di kantor, kalau di kerja kelompok misalnya, ya mungkin yang selesai atau berantakan, ya pasti saya kecewa dan jengkel aja gitu kan. Karena ya akhirnya jadi nggak nambah kerjaan kita, padahal sebenarnya bisa aja selesai tepat waktu. Pengen banget sih rasanya bilang ke dia kalau kita kecewa sama cara kerjanya atau sama performanya. Tapi ya bingung aja gitu, gimana cara nyampeinnya, atau kalau menyampaikan itu rasanya takut aja gitu, malah bawa emosi dan malah terus suasana. Atau bisa juga nih, mungkin ada pernah kejadian sebelumnya dan kita tahu itu nggak enak, soalnya kita nggak mau melakukan kerja lagi. Terus jadi dilema aja kan, kalau nggak sampai kejadian malah jadi masalah terus. Tapi kalau disampaikan bisa-bisa malah bikin masalah baru. Kira-kira gimana sih cara ngomong yang enak supaya pesan gue itu nyampe dengan enak dan gak ada diskon antara gue dengan dia? Nah, di video kali ini gue bakal kenalin ke kalian tentang gimana caranya pesan lo sampai dan gak diskon, serta salah satu cara terbaik buat menyampaikannya tanpa membuat masalah baru. Jadi tonton video sampai habis ya, supaya lo dapet keseluruhan insight-nya. Kalau lo menonton 1%, pasti bakal familiar sama yang namanya komunikasi asertif, dan mengapa mengembangkannya adalah salah satu hal yang paling penting. Tapi buat kalian penonton baru, gue jelasin deh. Sebenarnya komunikasi asertif itu apa sih? Menurut si Healthcare, komunikasi asertif adalah salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita dengan cara yang membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain, tanpa kita menyepelekan pikiran, perasaan, atau pendapat mereka. Singkatnya gini, jadi asertif itu adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat dan perasaan kita secara terbuka dan jujur, pantas, tapi tetap respect sama orang lain. Dari definisinya sendiri, kita bisa tahu kenapa komunikasi asertif adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satunya adalah supaya orang lain bisa ngerti dengan jelas apa sih yang kita rasain dan apa sih yang kita pikirin. Kunci dari asertif ini ya saling menghargai, yang pada akhirnya bisa ngasih jalan kenyamanan satu sama lain buat ngobrol permasalahan dan mencari jalan tengah yang paling enak untuk kedua belah pihak. Karena kunci dari gaya komunikasi ini adalah saling menghargai, banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi gue bakal garis bawahi 3 yang paling penting. Pertama, kita bisa jadi partner yang baik dan hebat, karena kita nyelesain sesuatu dengan saling menghargai, sehingga pada akhirnya orang lain akan berlaku hal yang sama dengan kita. Bukankah menyenangkan ada di tim yang saling menghargai? Kedua, kita bisa bernegosiasi dan menghasilkan win-win solution. Ketika kita bernegosiasi, kita bisa menghasilkan solusi yang sama-sama untung untuk kedua belah pihak, gak cuma untung buat salah satu pihak aja. Nah, yang paling penting, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan gak akan menimbulkan diskon dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi ini, kalau lo ngerasa lo tuh kayaknya masih belum kebayang banget dan tidak asertif itu gimana, nah lo ada di video yang tepat. Karena 1% mengadakan webinar komunikasi asertif, kunci menyatakan perasaan dengan jujur. Di webinar nanti, lo bakal dikasih tahu tentang apa itu komunikasi asertif, terus manfaat dalam melakukannya, sampai gimana sih biar kita bisa asertif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo tertarik buat daftar webinarnya, lo bisa cek link yang udah gue taruh di description box atau di comment section ya. Nah, selain webinar, gue juga bisa kasih satu cara komunikasi asertif yang paling efektif. Apalagi buat kalian yang merasa udah ngomong dengan jelas tentang apa yang dirasakan, tapi tetap aja gitu gak nyampe, malah kadang-kadang berantem. Nah, sebenarnya selama ini mungkin aja karena kita tuh cenderung suka ngomong pakai yang biasa disebut dengan you statement. Nah, apa itu you statement? Nih contoh kalimatnya, lo tuh lagi gini ya? Atau lo tuh kenapa sih? Kenapa jadi kayak gini performa lo? Kelihatan nggak?
Intinya, use statement adalah sebuah kalimat yang kita ucapkan ke orang dan dimulai dengan kata-kata kamu, atau lo, atau anda, atau siapapun ya. Lo memulai dengan menyebut dia duluan. Kalimat yang dimulai dengan kata kamu itu punya kecenderungan untuk digeneralisir secara gak akurat sama lawan bicara kita. Dan sering banget pada akhirnya malah membuat lawan bicara kita merasa disalahin dan dituduh. Padahal belum tentu asumsi mereka itu benar. Dan jangan-jangan maksud kita waktu ngomong itu bukan dulu atau bicara mereka. Nah makanya di sini kita bakal bahas cara penyampaian lainnya yaitu dengan I statement. Nah kita balik nih, tadi kan use statement, ini I statement. Kalau use statement itu dimulai dengan kata-kata lo, kalau misalnya I statement dimulai dengan kata-kata aku. Jadi kita tuh bisa menyampaikan sesuatu dengan mengawali kalimat dengan kata aku. Misalnya lu bisa bilang, gue tuh ngerasa gini deh. Atau kalau dari pandangan gue, nah satu kalimat akhirnya mungkin kita biasanya mulai nyampein apa yang kita rasain dengan cara gini. Kamu tuh akhir-akhir ini kerja berantakan banget ya. Kenapa sih? Nah dari kalimat ini cenderung bisa bikin orang rasa diserang. Yuk perlahan kita coba dengan kalimat jadi kayak gini. Kalau dari aku rasain, akhir-akhir ini kayaknya kerjaan kamu gak kayak biasanya deh. Lagi ada masalah ya. Nah coba deh dirasain bedanya. Dimana ketika kalimat dimulai dengan kata kamu dan dimulai dengan kata aku. Hal ini juga yang buat statement itu dirasa lebih bagus. Kalau diawali dengan kata aku, kita sudah menyampaikan dari sudut pandang kita, sehingga asumsi itu nggak muncul sama sekali dari lawan bicara kita. Karena mereka langsung paham kalau yang kita ungkapkan itu ada sudut pandang kita. Selain itu, pasti lebih nyenengin aja gitu dan kayak empati aja kan dengan lawan bicara. Nah, ketika menggunakan statement ini, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Misalnya, satu, deskripsikan apa yang terjadi dengan jelas dari perspektif lo. Hindari untuk buat asumsi tentang apa yang lagi dialami sama lawan bicara dan fokus aja gitu sama pendapat lo. Dua, kasih tahu dampaknya apa dan gimana sih kejadian itu efek lo, baik dari segi perasaan atau mungkin pekerjaan yang jadi nambah karena apa yang terjadi. Ketiga, ngomong secara spesifik apa yang lo butuhkan dan apa yang lo inginkan dari orang yang ngajak ngobrol. Setelah lo tahu apa masalahnya, kemudian dampaknya, nah lo kasih tau juga lo tuh expect apa sih dari diskusi ini, lo ingin dia ngapain sih supaya selesai aja gitu masalahnya dan bisa nemu jalan keluar yang sama-sama nyenengin buat kedua belah pihak. Jadi asertif ataupun menggunakan statement secara langsung itu emang gak mudah, butuh banyak latihan dan juga pengetahuan. Ya istilahnya gak langsung semalu diri juga, tapi intinya gini, karena lo udah tahu dan udah lebih paham, lo bisa mulai langsung praktek nih. Pengetahuan lebih lanjut mengenai komunikasi asertif bisa mendapatkan di webinar komunikasi asertif, kunci menyatakan perasaan dengan jujur yang tadi gue jelasin. Webinar ini bakal diadain hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 yang bakalan diisi oleh Lisa, psikopat. Oke. Nah itu tadi tontonan yang akan lebih menggambarkan ya bagaimana itu komunikasi asertif. Nah sekarang di depan adik-adik sudah ada lembar kerja ya. Nah akan ada pertanyaan refleksi terkait dengan video tadi. Nah untuk soal pertama, strategi komunikasi asertif apa yang dijelaskan di dalam video untuk menyampaikan perasaan atau pendapat tanpa menyinggung orang lain? Oke, silakan dituliskan jawabannya di lembar kerja dan jelaskan seperti apa strategi tersebut. Oke, langsung jawab aja ya, nggak usah ditulis soalnya, langsung dijawab. Nah, terus pertanyaan kedua itu, buatlah satu contoh kalimat menggunakan strategi tersebut. Oke, silakan ya dicatat. Enggak harus gitu. Iya, betul. Sepemahaman adik aja dari setelah menonton video tadi. Oke. 30 detik lagi ya, Dek? Oke.
Oke, waktu habis ya. Oke. Nah, setelah ini saya kembalikan ke moderator ya. Oke, itu tadi materi yang disampaikan oleh rekan saya, Reski Molikia. Mungkin beri tepukan dulu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada saudari pemateri. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi yang ketiga ataupun terakhir, mungkin kita SBM terlebih dahulu nih. Mungkin karena sudah tadi dijelaskan sama dua rekan teman sekelompok saya mengenai komunikasi asertif, dan ada tiga ya tadi jenis komunikasi itu: asertif, pasif, dan agresif. Nah mungkin di sini mungkin boleh next. Oke, nah tentunya tujuan SBM ini kita memperkenalkan konsep gaya komunikasi yang sudah dijelaskan tadi, dan juga menggali lagi pemahaman dari teman-teman dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mungkin boleh di next. Oke, nah nanti di slide di sini terdapat satu kalimat jenis komunikasi. Nanti teman-teman akan menebak kalimat itu apakah termasuk pasif, agresif, atau bahkan itu termasuk kalimat asertif. Nah teman-teman, nah nanti mungkin teman-teman boleh menjawab, angkat tangan terlebih dahulu, dan mungkin alasannya kenapa memilih komunikasi itu jenis kategori apa. Mungkin kita langsung saja. Nah, yang pertama itu kalimat pertama, tidak apa-apa, pakai saja laptop saya, padahal sebenarnya saya butuh. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira komunikasi ini jenis apa? Boleh angkat tangan yang tahu. Jangan takut salah. Oke. Boleh angkat tangan. Jawab aja jawab. Ayo tadi kakak sempat mention ya di slide pertama. Oh ini kayaknya mau menjawab deh tadi. Ya boleh angkat tangan. Kira-kira dari kalimat tersebut Ini jenis komunikasi apa? kalau menurut tadi? Pasif. Oke, pasif. Mungkin dari teman-teman yang lain ini kalimat komunikasi apa? Mungkin kita lihat jawaban dari teman-teman yang lain dulu. Baru kita buka jawabannya. Boleh kirim di sini. Boleh. Oh yang cowok tuh. Oke, yang jawab mungkin. Nah apa tuh? Ini jenis kalimat apa? Pasif. Oke, pasif. Mungkin kita boleh next, kita lihat jawabannya apakah benar. Oke, benar. Oke, sudah cukup mengerti ya. Mungkin selanjutnya nih. Nah, kalimat yang kedua itu kamu tuh ya, jangan pernah pinjam barang saya lagi. Nah, mungkin teman-teman ini jenis komunikasi apa? Ayo ketemu. Apa? Agresif. Oke, sepakat agresif. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Oke, agresif ya, kita lihat nih. Apakah benar? Oke. Oke, sudah paham nih kayaknya. Oke, mungkin yang terakhir. Kalimat yang ketiga, saya butuh laptop saya hari ini untuk kerja, jadi saya tidak bisa meminjamkannya sekarang. Mungkin ini jenis komunikasi apa nih teman-teman? Yakin? Oke. Mungkin. Atau ada jawaban Oke, lain? atau ada jawaban lain? Ada tiga, pasif, asertif, dan agresif. Oke, jadi apa nih kira-kira jawabannya teman-teman? Oke, asertif ya. Mungkin boleh di mix. Oke. Oke, mungkin itu tadi ya. Mungkin itu tadi icebreaking kita pada hari ini. Mungkin teman-teman juga sudah cukup paham mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh rekan teman kelompok saya. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin aku mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira gaya komunikasi mana yang paling sering teman-teman lakukan sebelum mendapatkan materi hari ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Siapa yang mau Oke. bagi kita? Sharing-sharing. Cuma sampai di sini kok. Iya betul. Ayo. Mungkin sebelum datang ke di pelatihan ini, mungkin teman-teman menggunakan komunikasi agresif ataupun bahkan pasif, yang seperti yang dijelaskan bahwa
siapa namanya? Iya. April itu tadi jawab bilang saya diam kalau misal ditanya ya. Jadi mungkin after dari pelatihan ini mungkin teman-teman boleh menggunakan gaya komunikasi asertif. Mungkin ada yang mau jawab gaya komunikasi mana yang paling sering teman-teman lakukan? Ada yang mau sharing-sharing? Adanya umroh. Pengalamannya mungkin selama menjadi pengurus OSIS kira-kira menggunakan gaya komunikasi apa? Kayaknya ya Mungkin jadi kita mau bicara deh. yang gak usah malu-malu dari yang salah dan Dari tadi senyum-senyum nih. gak kan dipotong kalian. Kenapa? Pasif? Oke. Mungkin ada yang lain contohnya kalimat seperti apa yang digunakan? Mungkin kalau biasa teman saya biasa membutuhkan bantuan, mungkin saya lebih peduli karena mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Oke. Nah mungkin itu adalah contoh yang salah ya. Mungkin dari pelatihan ini mungkin bukan salah tapi kurang benar. Jadi mungkin after dari pelatihan ini mungkin teman-teman boleh menggunakan gaya komunikasi asertif. Nah mungkin kalau boleh tahu dari pernyataannya tadi siapa namanya? Taufik. Apa dampaknya dalam interaksinya Taufik dengan temannya tadi? Apakah ada permasalahan atau kayak bahkan nyakitin diri sendiri? Apalagi kan itu jatuhnya people pleaser ya. Mungkin kalau boleh tahu apa dampaknya di Taufik sendiri? Kalau seperti itu tadi yang diceritakan. Apa? Mungkin bahkan kurang nyaman ya. Iya. Oke. Nah mungkin itu saja ya ice breaking kita pada hari ini. Kurang dan lebih yang dimaafkan. Mungkin selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu materi ketiga mengenai boleh juga. Oke, mungkin sebelum berlanjut mungkin berlatih dulu dari studi kasus yang ada mungkin akan dijelaskan kembali oleh saudari Rizky Maliki dengan seksual. Jadi untuk lebih latih lagi ya bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif. Jadi setelah ini kita akan memberikan beberapa situasi dan teman-teman silakan untuk menuliskannya pernyataan atau kalimat asertif di lembar kerjanya teman-teman. Nah untuk situasi pertama nih. Nah ada teman panitia yang meminta bantuan mengerjakan tugasnya. Tetapi kamu sendiri sedang sibuk menyelesaikan tugas sekolah atau kegiatan lain. Nah, bagaimana kalian membuat pernyataan atau kalimat asertif dari situasi tersebut? Oke, mungkin silakan dituliskan ya di lembar kerjanya. Mungkin boleh digaris tadi jawaban yang sebelum-sebelumnya baru jawab situasi di atas. Iya. Waktunya 30 detik ya, dari sekarang. Sesuai dengan yang teman-teman tadi. Iya, langsung aja ya tulis contoh kalimatnya di lembar kerja yang sudah dibagikan. Oke, waktu habis. Sekarang untuk situasi kedua ya. Siap-siap. Oke. Next ya. Nah, untuk situasi kedua, kamu ditunjuk sebagai ketua seksi konsumsi.
Tetapi beberapa anggota tim tidak mau bekerja dan malah menyerahkan semua tugas kepadamu. Nah, bagaimana kalian memberikan pernyataan secara asertif atau kalimat asertif? Nah, silakan dituliskan di lembar kerja. Waktunya 30 detik dari sekarang ya. Oke, sisa 10 detik. Lalu kita lanjut ke situasi ketiga. Oke, kita lanjut ke situasi ketiga ya. Nah, untuk situasi ketiga, ketika sedang menyiapkan acara, seorang anggota tim selalu datang terlambat dan mengerjakan tugas dengan asal-asalan sehingga pekerjaan kelompok terhambat. Nah, bagaimana kalian menyatakan pernyataannya secara asertif atau kalimat asertif? Nah, silakan dituliskan di lembar kerja. Oke, sisa 10 detik lagi ya. Bisa pindah ke ruangan. Apa lagi di video Pak? Hah? Lagi di video untuk tugas. Oh, Bisa dinyalakan? Sorry teman-teman, maaf ya atas kendalanya. Ada miskomunikasi sama security di sini. Oke, mungkin silakan dilanjutkan dulu ya. Untuk situasi ketiga, kira-kira pernyataan apa yang ingin secara asertif silakan dituliskan. Oke. Oke, kita lanjut ke situasi keempat ya. Iya. Nah, untuk situasi keempat, saat rapat besar OSIS, seorang senior memberi kritik dengan nada keras yang membuatmu tidak nyaman. Padahal kamu merasa sudah bekerja semampumu. Nah, bagaimana adik-adik menyampaikannya secara asertif? Silakan dituliskan di lembar kerja. Oke, waktu habis ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas 2 ya. Nah, tadi teman-teman udah nyimak ya video pertama mengenai you statement, I statement.
Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana untuk membuat I statement. Nah, silakan disimak. Nah, dari beberapa kata di sini, silakan adik-adik membuat I statement. Ayo, waktu 1 menit dari sekarang ya. Silakan dituliskan lembar kerjanya. Silakan dituliskan jawabannya di lembar kerja. Oke, kalau tidak bisa sampai semuanya, boleh beberapa aja deh. Minimal 3 asik. Pilih aja yang mana yang mau diubah ke I statement. Ya, silakan deh. Ayo, apa tadi ciri-ciri kata-kata dalam membuat kalimat I statement di video? Ayo. Oke, waktu 20 detik lagi ya, Dek. Silakan dituliskan jawabannya. Gak usah ditulis semua, beberapa aja yang menurut adik ingin ubah jadi I statement. Oke, waktu habis. Oke, oh belum. Kita kasih sedikit waktu dong, Kak Mel. Oke, tambahan waktu ya 5 detik. Ih, 2 detik jatuh. ayo. Kalau sudah silakan sudah ya, Dek. Kamera terlalu bersemangat ya, Dek. Semangat banget, Dek. Semangat dong. Oke, waktu habis ya. Kita next lagi ya. Ke pertanyaan refleksi. Oke. Satu di sana Kak. Ya, enggak Nggak apa-apa, apa-apa, Dek. Dek. Mari kita punya. Enggak apa-apa. Lima adalah, nah, di sini ada 3 pertanyaan refleksi ya. Jadi silakan dituliskan jawabannya di lembar kerjanya adik-adik ya. Nah, jika kamu memilih untuk bersikap asertif dalam situasi tersebut, apa alasanmu dan bagaimana sikap itu bisa mempengaruhi orang lain? Tadi kan sebelumnya ada situasi-situasi ya. Nah, kira-kira apa alasan adik bersikap asertif dan bagaimana sikap itu bisa mempengaruhi orang lain? Silakan tuliskan di lembar kerja adik-adik. Jadi, Nah, setelah itu pertanyaan kedua. Nah, apa perbedaan antara menggunakan you statement dan I statement? Silakan juga dituliskan di lembar kerjanya adik-adik. Dan pertanyaan terakhir, apa yang adik pahami tentang cara berbicara asertif setelah mengikuti 2 aktivitas tadi? Oke, silakan juga dituliskan di lembar kerja adik-adik ya. Singkat saja. Singkat aja deh. mungkin tadi yang saya masalah itu kan ada berbagai situasi ya, jadi mungkin kayak dalam berbagai situasi tersebut kenapa sih adik-adik itu pilih sikap asertif dibandingkan sikap agresif atau sikap pasif gitu, dan bagaimana sikap tersebut itu atau sikap tersebut itu bisa mempengaruhi orang lain. Kepengetahuannya adik-adik yang saya dengar dari yang ini dan yang Kenapa tuh senyum-senyum? Oke, 20 detik lagi ya, Dek. Kak, terima kasih. Kak Mil, kamu aja terlalu bersemangat ya.
Oke, let's go. Oke, waktu habis ya untuk sesi refleksi di kegiatan aktivitas. Mungkin boleh tepuk tangan buat teman-teman sekalian yang telah berusaha untuk belajar bagaimana membuat pernyataan atau kalimat asertif. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya tips dan cara mempertahankan komunikasi asertif. Namun sebelum itu saya serahkan dulu ya ke moderator. Oke, baik, itu tadi ya latihan dari studi kasus yang ada yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rizky Maulidia. Mungkin selanjutnya tanpa berlama-lama lagi karena kita dibatasi juga oleh waktu, mungkin selanjutnya saya undang pemateri ketiga ataupun pemateri terakhir kita pada hari ini yang akan menjelaskan mengenai tips dan cara mempertahankan komunikasi asertif. Dengan ini waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya kita bisa beralih ke pembahasan tips dan komunikasi asertif. Nah, sebelum saya lanjut ke bagian sini, saya ingin bertanya sama adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Apakah adik-adik pernah merasa kayak tidak enak sewaktu adik-adik ini menolak ajakan atau perintah dari teman? Pernah? Oke. Apakah adik-adik pernah kayak merasa saking kesalnya sama temannya kalian pernah meluapkan semua kemarahannya kalian dan langsung berpikir deh kenapa tadi bisa seganas itu semarah itu? Pernah? Oke. Perlu adik-adik ketahui bahwa situasi-situasi tadi yang saya sebutkan itu merupakan situasi-situasi yang tidak asertif. Nah, tadi juga sempat disinggung sama kakak-kakak pemateri juga bahwa jenis-jenis komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu ada komunikasi komunikasi pasif. Nah, yang saya highlight di sini teman-teman, komunikasi pasif itu adalah kita mengalah sama diri kita sendiri, jadi kita tuh mengabaikan hak kita begitu. Beda halnya dengan agresif. Agresif itu adalah kita selalu memaksa hak orang lain begitu. Nah, sedangkan asertif itu ada di tengahnya. Di asertif itu adalah kita mengutamakan hak kita dan juga kita mengutamakan hak orang lain. Nah, makanya kita mengambil tema penelitian itu adalah komunikasi asertif. Nah, yang pertama itu bisa kita beralih dari tips komunikasi asertif itu adalah yang pertama adik-adik bisa lihat semua di sini, yaitu adalah dengarkan dengan penuh perhatian. Nah, dengarkan penuh perhatian itu bukan hanya sekedar kayak contoh saya bicara di sini, teman adik-adik semua kayak mendengarkan saya begini, kan itu mendengarkan belum tentu paham apa yang saya sampaikan kok. Saya ingin meminta respon dari adik-adik semua, misalnya kayak kalian bicara sama temannya kalian, tapi temannya itu kalian kayak lawan bicaranya kalian kayak tapi kayak teman lawan bicaranya itu kalian kayak dia tuh tatapan matanya tidak melihat ke arah kita. Menurutnya teman-teman, apakah itu apakah biasa teman-teman kayak merasa jengkel kalau ada teman lawan bicara kita yang kayak bicara sama kita tapi itu arah matanya ke arah lain begitu? Menurut teman-teman biasa jengkel kalau begitu? Betul. Nah, kalau adik-adik biasanya jengkel juga kalau adik-adik itu biasanya bicara sama teman-temannya adik-adik, tapi lawan bicaranya tuh kalian justru dia tuh sibuk main HP, jengkel. Nah, maksud dari poin pertama itu adalah dengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kita itu mendengarkan lawan bicara kita, bukan hanya kita mendengarkan secara biasa, tapi kita juga harus fokus sama apa yang menjadi pembahasannya mereka. Jadi dia tuh tidak boleh main HP, kita tidak boleh melihat ke arah lain, dan juga kita tuh harus tahu arahnya ini lawan bicara kita ini dia tuh bicara begini karena apa begitu. Nah, yang kedua itu adalah sampaikan pendapat dengan berani. Nah, tentunya mungkin dari teman-teman sini biasanya kayak merasa kayak takut deh, nggak mungkin saya berpendapat begini deh, kayak takut kan nanti kayak dijudge kan. Nah, perlu adik-adik garis bawahi bahwa
berbeda itu tidak masalah sih. Nah, justru kita itu biasanya lebih terbuka dan lebih sopan sih sama pendapat yang berbeda dengan yang lain. Namun tentunya untuk menyampaikan pendapat itu tadi sebenarnya tidak disinggung tadi sama Kak Ila tadi secara pendapatnya itu memang harus suaranya dengan tegas dan tentunya harus dengan menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh kayak contoh kayak apa sih, kayak badannya juga harus tegap kayak begini, enggak kayak begini kan kamu mau dengar pendapatmu kalau begitu toh. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah tetap menghargai orang lain. Nah, di sini saya ingin tambahkan tadi mengenai asertif. Nah, asertif itu adalah kita boleh mempermasalahkan masalahnya, tapi kita tetap harus sopan dan hormat sama orangnya, begitu. Jadi artinya itu kita tuh tidak masalah kita tidak berbeda pendapat, tidak sejalan dengan pendapatnya orang, tapi kita tetap harus respect sama atau hormat sama orangnya, begitu. Nah, yang keempat itu adalah jangan merasa bersalah saat menolak. Tadi sempat disinggung juga sama pemateri sebelumnya, nanti kayak merasa tidak enakan atau people pleasing begitu, jadi kayak kalian itu menerima semua perintah atau ajakan dari teman-temannya kalian sehingga kalian itu kayak merasa burn out begitu. Mungkin bisa tadi diterapkan teknik itu yang I statement kayak saya hari ini sibuk karena ada ujian, jadi saya tidak bisa membantu Anda begitu. Nah, yang poin kelima tadi itu gunakan nada suara yang tenang. Jadi waktu ingin menyampaikan pendapatnya kalian itu tentunya suaranya kalian itu harus tenang, harus besar, lugas, dan juga menggunakan bahasa tubuh. Kenapa? Karena gini, saya pernah baca bahwa hukum komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah 7% kata-kata, 38% nada bicara, 55%-nya itu adalah bahasa tubuh. Kayak contohnya, kalau saya adik-adik bisa tebak dari bahasa tubuh. Saya tanya, padahal marah kok? Enggak marah ya. Mungkin secara lisan saya bilang marah, tapi kalau kalian adik-adik perhatikan, apakah saya itu marah atau tidak? Kenapa bisa marah? Nah, itulah kenapa disampaikan bahwa nada bicara dan bahasa tubuh itu lebih dominan sebenarnya daripada lisan atau kata-kata. Nah, poin selanjutnya itu adalah hindari kata-kata yang menyerang tadi kayak use statement kayak kamu salah karena kamu tidak bisa mengerjakan ini dengan baik. Mungkin bisa dihindari kata-kata yang begitu dan bisa mengganti dengan kata-kata yang jauh lebih asertif dengan menggunakan tadi pernyataan kayak I statement kayak saya rasa hasil kerja tadi masih belum maksimal, mungkin kita bisa revisi beberapa kali sehingga hasilnya jauh lebih maksimal begitu. Dan juga yang terakhir itu adalah anggap lawan bicara sebagai teman yang diskusi. Nah, maksud poin di sini adalah teman-teman harus berubah mindsetnya teman-teman sebagai kayak jangan ada kita lawan bicaranya kalian sebagai kayak kompetitor kah atau debat kah atau persaingan, tapi anggaplah lawan bicara kalian ini sebagai kolaborasi. Nah, berhubung juga teman-teman ini adalah kayak satu organisasi yang sama, satu organisasi OSIS, kalian pasti punya tujuan yang sama kok untuk kebaikan sekolah. Jadi mungkin bisa dijadikan organisasi OSIS kalian ini sebagai wadah selain untuk menyampaikan aspirasi dari teman-temannya, kalian juga bisa dijadikan sebagai teman diskusi atau kolaborasi begitu. Oke, selanjutnya itu ada mempertahankan komunikasi asertif. Nah, yang pertama itu berani menyampaikan pendapat meski berbeda. Jadi artinya itu tidak masalah kalau kita punya pendapat yang berbeda begitu. Dan yang saya ingin tekankan juga di sini, adik-adik itu harus bedakan mana logika, yang mana emosi. Nah, di sini ada yang ketua OSIS datang atau tidak ada? Ada. Oke, mungkin ketua OSISnya ataupun para anggota OSIS di sini bisa harus menyampaikan pendapat atau argumentasinya kalian memang berdasarkan logika atau data atau fakta, bukan kayak malah membawa emosi atau membawa perasaan begitu. Terus yang ini juga menjaga batas antara kepentingan diri dengan orang lain. Artinya itu adalah kita itu harus tahu yang namanya keseimbangan. Kita tidak bisa, kita itu manusia biasa, jadi bukan Superman, bukan manusia super yang bisa selalu menolong si A, si B, si C. Jangan jadi people pleaser. Adik-adik tahu yang namanya people pleaser apa? Tidak ada yang tahu people pleaser? Oke. Jadi people pleaser itu adalah orang yang kayak tidak enakan sama orang dan dia itu selalu mengupayakan orang lain itu supaya bahagia begitu. Nah, kayak mungkin kayak begitulah. Pokoknya itu kayak harus juga sayang kita dirimu sendiri, kan namanya itu asertif itu kita mengutamakan hak diri kita sendiri, tapi kita juga menghormati hak orang lain. Nah,
Yang ketiga itu adalah mengontrol emosi saat terjadi konflik. Jadi mengontrol emosi di sini adalah teman-teman tadi bisa menggunakan teknik yang I statement tadi, karena kalau kita menggunakan teknik use statement, kita bisa katakan menyasar langsung ke temannya kalian kayak, "Weh, kau salah, kau kenapa begitu cara kerja?" Itu kayak contoh kayak saya lempar ke adik-adik semuanya. Kalau saya bicara begitu ya kayak contoh, "Weh, kau otosis, kenapa begitu cara kinerjamu?" Menurutmu menurut adik marah tidak? Mungkin kayak merasa terhina tidak kalau begitu? Pasti kok mungkin maksud saya bukan mungkin maksud saya bukan apa nih kayak bermaksud menghina, tapi dari kata-kata kecil saya itu bisa membawa interpretasi yang berbeda. Makanya untuk mengatur emosi ini penting sekali menggunakan yang namanya teknik I statement. Karena apa? Karena kita menggunakan teknik I statement itu kita mengenerasikan, menyampaikan apa sih yang menjadi pendapatnya kita gitu, message-nya kita kepada orang lain. Itu kan kayak membawa emosi yang begitu. Nah, terus yang keempat itu adalah melakukan refleksi diri. Jadi kayak namanya refleksi diri, kayak misalnya kayak contoh ketika kalian kayak ada beda konfliknya di organisasi OSIS-nya, kalian mungkin sebelum selesaikan sebelum tidur mungkin adik-adik semuanya bisa kayak pikir-pikir kenapa kayak dia tadi bisa marah semarah itu, apakah cara aku, apakah besok saya coba deh bicara pelan-pelan gitu. Karena dengan refleksi diri itu juga merupakan langkah awal deh untuk bisa kita melakukan komunikasi asertif. Dan yang terakhir itu adalah konsisten bersikap asertif di tempat lain. Artinya adik-adik itu jangan bersikap asertif di lingkup organisasi OSIS-nya kalian, tapi kalian juga harus menerapkan sikap asertif ini ke kelasnya kalian, ke rumahnya, ke orang tuanya kalian, ke saudara, ke teman-teman begitu. Karena apa? Karena dengan kalian konsisten menerapkan sikap asertif ini, kalian itu akan membawa kayak image begitu ya, kayak saya itu orangnya berintegritas, saya sopan, sehingga orang lain itu akan pasti senang, segan melihat kalian begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Banyak. Oke, mungkin boleh. Oke, mungkin itu tadi ya materi terakhir kita pada hari ini. Mungkin boleh dicek grupnya. Saya izin kirimkan modul yang sudah kami susun. Mungkin teman-teman boleh baca apabila lagi sampai di rumah atau ingin menerapkan hal ini kepada teman-teman pengurus yang lainnya. Boleh nanti diakses ya teman-teman, itu dalam bentuk modul. Tapi selain itu mungkin teman-teman boleh scan barcode di atas juga untuk mengisi pertanyaan post test dan evaluasi pelatihan kita pada hari ini teman-teman. Ya kalau yang aku kirim di grup itu mungkin jadi panduan buat teman-teman nanti berorganisasi. Ya mungkin boleh diakses untuk dibaca atau diingat-ingat kembali materi yang sudah dijelaskan hari ini. Bisa dengar? Bisa diakses kalau ada yang dengar. Jangan lupa isi evaluasi ya dek. Evaluasi pelatihan hari ini. Sementara bisa disampaikan ya sama kakak moderatornya di depan. Iya. Foto bisa. Iya, itu ada kendalanya. Kalau ada bilang mana? Teman-teman bisa dikembangkan.
Apa semuanya sudah mengisi evaluasi? Ada yang belum mengisi? Sementara Kak. Oke. Sama ya, bilangnya nggak apa. Iya, kalau ini saya bersemangat hati ini. Ini materi pelatihan ini relevan yang kebutuhan saya. Kalau misal teman-teman ya itu tidak setuju di nomor 1, kalau sama setuju itu 5. Jadi tingginya angka itu berdasarkan tingkat kepuasannya teman-teman. Mungkin itu nomor 1 itu sangat setuju, nomor 2 itu sangat setuju, setuju, netral, sangat tidak setuju, dan Setuju, sangat setuju. iya. Jadi Pokoknya saat itu setuju, 5 itu sangat tidak setuju. Jadi kalau misal teman-teman itu oh terbaik teman-teman. Oke, mungkin akan jelaskan ya. Jadi dari nomor 1 itu sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 itu netral, nomor 4 itu setuju, dan nomor 7 sangat setuju. Jadi tingginya angka itu berdasarkan dari komposisinya teman-teman. Begitu. Terima kasih. apa semuanya udah mengisi evaluasi? Sahabat Kak Meli, sabar tuh Meli. Soalnya teman-teman Ya, jawab saja apa yang dirasakan teman-teman hari ini. Apa yang dipahami. Oke, mungkin boleh dipercepat teman-teman. Oke, silakan dipercepat ya Dek untuk pengisian evaluasinya.
sudah diisi mungkin boleh disubmit ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman boleh dilanjut karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin alhamdulillah seluruh rangkaian pelatihan hari ini kita selesaikan. Terima kasih kepada teman-teman pengurus OSIS SMK Negeri 1 Makassar yang telah meluangkan waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga keterampilan komunikasi asertif ini dapat teman-teman terapkan dalam kegiatan OSIS di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Mungkin saya mohon maaf juga apabila ada kata, perbuatan ataupun penyampaian yang teman-teman saya sampaikan tadi mungkin kurang berkenan di teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Mungkin terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu foto tidur. Nah, saya mengembang kerjanya. Nah, silakan adik-adik simpan untuk diri adik sendiri. Jadi untuk adik pelajari sebagai bahan refleksi juga ya buat adik-adik. Jadi untuk kerjanya silakan bawa pulang ya, Dek. Iya. Nanti bisa disesuaikan lagi, direfleksikan, dicoba dulu ya.